para jomblo-jomblo atau para patah hati ketika mengalami permasalahan kegagalan dalam bercintaan, kegagalan dalam urusan asmara, bukan cara kerja, istilahnya bahasa umumnya adalah move on, dan di situ membutuhkan cara kerja hati, yaitu belajar mengurangi atau belajar melupakan atau membagi bahwa apa yang sudah saya alami telah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa, selamat datang di channel Maksatawa. Kali ini Maksatawa berada di lokasi Pendopo Agung Trowulan. Dan untuk kali ini channel Maksatawa ini jalan-jalan, dan kebetulan partner sedang tidak ada. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar bagaimana cara antara kita mengikuti pikiran atau mengikuti hati. Sering kali kita itu sebenarnya belum paham antara pikiran dan hati, bahkan cara kerja pikiran dan cara kerja hati. Cuman dalam kehidupan sehari-hari, bahasa antara pikiran dan hati seakan-akan adalah hal yang sama, padahal sesuatu yang bertolak belakang. Sebuah contoh sederhana. Banyak dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana caranya saya bisa mengikuti kata hati. Yang perlu diperjelas di sini adalah hati sebenarnya tidak pernah berbicara. Jadi hati nggak perlu kita ikuti. Yang berbicara sebenarnya adalah pikiran kita. Tapi kebanyakan kita merasa bahwa hati kita berbicara. Hati sebenarnya berfungsi untuk merasakan apa yang kita alami sehari-hari. Dan hati tidak pernah berbicara apapun. Hati hanyalah cara kita merespon kehidupan sehari-hari. Kemudian cara kerja dari pikiran dan hati sangatlah berbeda. Kalau cara kerja pikiran, kalau bisa saya analogikan, selalu berhubungan dengan tambah dan perkalian. Tapi kalau cara kerja hati, biar lebih mudah saya pahami, selalu berhubungan dengan dikurangi dan dibagi. Sebuah contoh sederhana, bagaimana cara kerja pikiran? Berarti berhubungan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang ingin kita tempuh. Sebuah contoh, ketika Saman ingin bekerja, yang pasti Saman menggunakan cara kerja pikiran. Bagaimana saya mendapatkan nominal atau materi-materi tertentu yang membutuhkan selalu ditambah, harus bertambah, bahkan di suatu saat saya menginginkan perkalian dari materi itu tadi, dari nominal yang Anda inginkan. Tapi cara kerja hati berbeda, bahkan berkebalikan dari cara kerja pikiran.
sebuah contoh ketika sampean dalam kehidupan hari-hari, terutama para jomblo-jomblo atau para patah hati, ketika mengalami permasalahan kegagalan dalam bercintaan, kegagalan dalam urusan asmara, hati membutuhkan cara kerja, istilahnya bahasa umumnya adalah move on, dan di situ membutuhkan cara kerja hati, yaitu belajar mengurangi atau belajar melupakan atau membagi bahwa apa yang sudah saya alami telah berlalu. Dan seharusnya kalau sampean memahami cara kerja hati, seharusnya sampean mulai melangkah dan berjalan menuju kehidupan yang lebih baik. Pikiran dan hati adalah sebuah alat untuk mengalami kehidupan kita di dunia ini, tapi selalu bertolak belakang, tapi saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Hati dan pikiran adalah cara kita merespon dunia, cara kita bisa mengalami dunia ini dan menjalani kehidupan ini dengan porsi tertentu. Untuk sesuatu materi, saya membutuhkan cara kerja pikiran. Selalu kita harus membutuhkan tambah dan perkalian. Omset bertambah, bahkan perkalian dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Tapi untuk cara kerja hati, kita harus belajar mengurangi dan membagi. Apapun yang telah kita kumpulkan harus kita belajar dikurangi minimal. Kalau kita mendapatkan materi di dunia ini, 10 materi yang kita dapat, minimal harus belajar kita kurangi 1 dari 10 tadi. Setelah kita terus belajar dan melatih dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan dari pengurangan adalah membagi. Ketika kita mendapatkan sesuatu 10 materi, maka kita akan belajar membagi 10 tadi menjadi 5 untuk kita dan 5 untuk orang lain. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan tidak pernah dan bahkan mungkin kurang menyadari bahwa pikiran dan hati itu adalah komponen yang mempunyai tugas masing-masing. Pikiran selalu berbicara dan menempuh atau harus dikawal dengan tambah dan perkalian. Tapi sedangkan hati tidak pernah bicara, tapi hati hanya merasakan dan mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan hati hanya bisa merasakan, dan hati tidak pernah berbicara. Mudah-mudahan bahasan sederhana ini bisa membuka sudut pandang kita atau cakrawala keilmuan kita atau cakrawala cara pandang kita mengenai dunia, agar kita bisa menggunakan pikiran dan hati sesuai porsinya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.